Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Haryanto. Saya guru agama Islam di SD Negeri 001 Kasai. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG Angkatan Kedua dalam jabatan tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Video pembelajaran kali ini adalah pembelajaran uji kinerja UKM PPG dalam jabatan tahun 2022. Materi saya, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Submateri, tanggung jawab. Bertepatan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022. Bersama siswa-siswi kelas 3 di SD Negeri 001 Kasai. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti kita dalam pertemuan hari ini, marilah kita untuk berdoa bersama-sama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang siapa pemimpin doanya? Pimpin doanya. Ya, silakan. Siap, gerak. Kabar semuanya? Baik, pada hari ini kita kembali yaitu belajar pendidikan agama Islam. Nah, sebelum Bapak mulai pelajarannya, kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Saya minta seluruhnya untuk berdiri dulu semuanya. Nah, kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu 17 Agustus. 1, 2, 3.
silakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Andi Arman Maulana. Hadir Pak. Ya. Akifa Naila. Hadir Pak. Amira. Ya. Anugrah Kasih. Hadir Pak. Ardiansa. Hadir Pak. Arcel Fernando. Hadir. Basir Ikramsyah. Hadir Pak. Inayah Amita. Hadir Pak. Mutmainnah Asyifa. Hadir Pak. Miftahul Fauzia. Hadir Pak. Muhammad Armada. Hadir Pak. Muhammad Faujan. Hadir Pak. Muhammad Firliansa. Hadir Pak. Muhammad Iksan Ali. Hadir Pak. Muhammad Ilham. Hadir Pak. Mutmainnah. Nurul Aisyah Muhnur. Hadir Pak. Nurul Mutmainnah Kalia. Hadir Pak. Ya. Kemudian Rika Riani. Rizwan Sakwan. Sabrina Marcela. Salsabila Mutmainnah. Hadir Pak. Silvi Arumi. Muhammad Ikramsyah. Ya, jadi yang tidak hadir ada 2 orang ya. Ya, sekarang ya ada 3 orang yang tidak hadir ya teman-teman. Nah, nanti disampaikan. Nah, untuk materi kita bentar, Bapak akan membacakan dulu pada pertemuan hari ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang pertama, memiliki perilaku tawadu, ikhlas, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman sifat Allah yamumu binafsihi wahdaniyat kudrat dan iradah. Yang kedua, mengetahui hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Yang ketiga, mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab sebagai implementasi hadis. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah memiliki sikap tanggung jawab, membiasakan hidup tanggung jawab, kemudian menyebutkan arti tanggung jawab, menjelaskan pesan hadis terkait dengan sikap tanggung jawab, menunjukkan sikap tanggung jawab, mencontohkan sikap tanggung jawab, mendemonstrasikan sikap tanggung jawab. Nah, itulah dari kompetensi dasar kita dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, materi pada pertemuan kita hari ini yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Nah, adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama menyebutkan arti tanggung jawab dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan sikap tanggung jawab dengan lancar. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dengan benar. Nah, sekarang materi untuk hari ini adalah sikap tanggung jawab. Ya, silakan dulu dibaca semuanya dalam hati apa yang saya tulis. Dibaca, bisa dilihat ya. Ya, baca dulu.
ya, supaya dapat membantu Bapak untuk membacakan bacaan teks yang ada di depan. Ayo, Inaya, silakan maju ya. Bacakan dulu teks yang tertulis di depan ya. Aku bayar aku. Ya, ya dari atas semuanya. Jangan. Ya, baca. Tanggung jawab. Islam mengajarkan tanggung jawab bagi umat. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dengan cara melaksanakan salat 5 waktu, mengaji dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Tanggung jawab terhadap orang tua antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Tadi teman Inaya sudah membacakan, sekarang Bapak minta satu orang lagi untuk laki-lakinya, siapa yang bisa? Ya, sekarang silakan maju ke depan Indiana Maulana untuk membacakan bacaan teks yang ada di papan. Ya, silakan dibaca yang itu. Untuk teman yang lain, Bapak minta memperhatikan bacaan dari temannya. Ya, silakan baca. Tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah dan alam sekitar. Setiap orang harus memiliki sikap mental bertanggung jawab. Paling tidak bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya sendiri. Jika seseorang berbuat sesuatu, maka ia dapat menjelaskan alasan mengapa ia mengerjakan perbuatan itu dan bersedia menanggung akibat perbuatannya. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Ya, silakan duduk untuk temannya. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang tanggung jawab. Nah, jadi Islam, agama Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab untuk umatnya. Artinya untuk seluruh umat Islam. Nah, semua perbuatan yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanggung jawab kepada Allah seperti melaksanakan ibadah. Ibadah apa? Ibadah sholat. Nah, kemudian melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian apa lagi tanggung jawab kepada Allah? Mengaji. Sudah bisa mengaji? Sudah. Ya. Nah, kemudian berbuat baik kepada sesama manusia, harus berbuat baik. Kemudian sesama hewan juga harus kita berbuat baik. Nah, kenapa? Itu namanya muamalah. Nah, kemudian tanggung jawab juga disertakan terhadap diri sendiri. Bagaimana caranya bertanggung jawab terhadap diri sendiri? Misalnya diperintahkan oleh bapak atau ibu guru untuk membersihkan gelasnya, maka kita membersihkan gelas. Nah, tanggung jawab untuk diri sendiri paling tidak yang pertama, mandi berapa kali dalam sehari? Ya, mandi 2 kali dalam sehari. Kemudian apalagi menggosok gigi, apalagi Pakai sabun. ya, kemudian membersihkan tempat Tidur. Nah, ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, kemudian setiap orang harus memiliki sikap tanggung jawab. Nah, paling tidak tanggung jawab itu atas perbuatannya, atas perbuatan diri sendiri. Kemudian, jika seseorang berbuat sesuatu, maka ia dapat menjelaskan mengapa ia mengerjakan perbuatan itu dan bersedia menanggung jawab perbuatannya. Itu salah satu bentuk dari tanggung jawab. Nah, tanggung jawab artinya apa itu tanggung jawab? Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas Dan bersedia menerima
akibat perbuatannya. Ya, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Nah sekarang apa arti tanggung jawab? Ayo semuanya, arti tanggung jawab bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Nah, sekarang Bapak akan meminta untuk mengamati dulu gambar. Amati gambar ini. Gambar yang ada di depan, amati. Semuanya lihat, sudah lihat? Sudah, Pak. Sudah diamati. Ya. Ini sini Bapak menyimpan ada dua gambar. Sudah? Paham maksud gambarnya? Paham, Nah, Pak. sekarang ini gambarnya. Lihat gambarnya. Nah, sekarang Bapak minta untuk ceritakan maksud gambar di atas sesuai pengamatanmu. Ayo, silakan diceritakan. Siapa yang bisa menceritakan? Ayo, Dani, silakan. Yang pertama. Orang membersih-bersih kelas. Ya. Seorang siswa yang membersihkan kelas. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa menceritakan? Ayo, Mulia. Ya. Pada membersihkan halaman atau bergotong royong. Siapa lagi yang bisa? Coba. Coba. Pahami Saprani, silakan. Ini apa maksud gambar ini? Iya, membuang sampah. Nah, jadi gambar ini yang pertama adalah siswa-siswi sedang bekerja bakti untuk membersihkan kelas. Nah, yang kedua, maksud dari gambar ini adalah sedang bergotong royong bekerja bakti bersama-sama di halaman. Nah, kemudian untuk yang ketiga, sekarang mari kita bersama-sama mengucapkan sikapku. Sikapku. Sambil dibaca ya. Sikapku. Sikapku. Aku Aku selalu selalu bersungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan. Ya, sekarang kita akan melanjutkan ke selanjutnya, yaitu mari kita bernyanyi. Dengarkan dulu nyanyian Bapak ya. Nada lagunya Balonku ada 5. Nah, dengarkan dulu. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab hidupnya. Kelihatan misalnya? Yang belakang jelas ya? Yang belakang jelas? Nah, sekarang mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu. 1, 2, 3. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab hidup jadi berada. Hindari sikap maksiat. Yes. Berbanyak bertobat. Berkenaat dan sholat. Bahagia dunia ikhlas. Ya, melaksanakan tugas yang insya Allah aku bisa. Ada yang ingin bertanya tentang tanggung jawab? Sudah paham? Sudah mengerti? Ya. Nah sekarang Bapak minta silakan untuk mengerjakan tugas. Insya Allah aku bisa. Iya. Bagaimana kalau semisalnya terjadi banjir
di suatu daerah, apa yang harus kita lakukan? Berlindung kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya ada temannya yang mendapatkan musibah. Kita menolongnya, Menjenguknya, menolong. menolongnya, kemudian memberikan sumbangan terjadi musibah ya, atau mungkin ada teman atau saudaranya yang terjadi musibah, apa yang kita lakukan? Menolong. Menolongnya, terus apa tadi? Menjenguknya, apa tadi? Memberi semangat. Iya, memberi sumbangan. Nah, inilah dari termasuk kategori sikap tanggung jawab atau peduli terhadap sesama. Ya, selanjutnya untuk kegiatan yang kedua yaitu mengerjakan soal ayo berlatih. Ya, ayo berlatih. Tulis gitu Pak. Dijawab Pak. Terus lagi Pak. Terus lagi Pak. Ya, terus lagi. Pak itu dijawab. Ya, itu jawab. Ini tadi kontreng. Kontreng. Enggak apa-apa. Soalnya ada 5. Tanggung jawab artinya perbuatan kita akan diminta titik-titik oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu tanggung jawab terhadap. 4. Menjaga kesehatan, giat belajar adalah tanggung jawab terhadap. 5. Menjaga kebersihan lingkungan, rumah, sekolah, dan alam sekitar adalah salah satu tanggung jawab terhadap. Ya, silakan ditulis di buku tulisnya. Silakan dikerjakan di buku tugasnya. Ya, untuk kegiatan yang kedua, ayo berlatih. Silakan dikerjakan di buku tugasnya. Kalau sudah selesai tugasnya, ayo berlatih. Silakan ditumpul ke depan. Bapak akan memberi. Beli apa ya? Jangan dilempar. Bagi yang tidak, silakan duduk kembali ke tempatnya, ke bangkunya masing-masing. Jangan begitu nak. Oh, toh, kena meja jangan. Ya, silakan duduk kembali tempatnya. Duduk kembali. Sudah, belum. Ayo, sudah, duduk. Sudah. Bapak minta duduknya rapi kembali. Terhadap manusia,
Husna Ilma. Silpi. Mutmainna. Mutmainna. Muhammad Iksan Halil. Arsal Fernando. Rika. Rika. Ikramsyah. Muhammad Ikramsyah. Randi. Rizwan Sakwan. Siapa masuk? Basir. Odia. Ya, duduk yang rapi nak, Mutia. Sudah. Sabrina Marcella. Pati Panela. Panti Anmolana. Saat Sabila. Mana? Loro. Duduk kembali tempatnya masing-masing, duduk lagi. Siap. Untuk ayo renungkan, semua diam. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Ya, bagaimana pendapatmu saat menghadapi orang yang tidak bertanggung jawab? Di sini Bapak akan mengucap apa yang dipelajari hari ini. Ada yang bisa? Aku, Pak. Ambil kesimpulan? Ya betul. Silakan Dani. Belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Iya, belajar sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan, dan alam sekitar. Nah, kemudian bagaimana pendapatmu saat menghadapi orang yang tidak bertanggung jawab? Ada yang bisa? Akan memberi nasihat.
Iya. Selanjutnya akan memberi nasihat terhadap orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya pertemuan kali ini yaitu materi tanggung jawab. Sudah paham tentang tanggung jawab? Udah paham. Bapak sekali lagi mengingatkan apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab apa artinya? Bersungguh-sungguh berdiam. Coba satu orang yang jelas. Apa tanggung jawab? Ya, Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang telah diperbuatnya. bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Nah, itulah arti dari tanggung jawab. Nah, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan tentang materi tanggung jawab? Ada Pak. Bisa dimengerti semuanya? Sudah paham? Nah, sekarang untuk selanjutnya yaitu insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya dengan materi tawadu. Nah, kemudian sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup pembelajarannya, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa. Marilah kita bersama-sama untuk membaca doa, yaitu doa kafaratul majlis. Ya, Subhanakallahumma sekian dulu dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.